Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih telah datang di kelompok belajar cerdas. Oke, di sini yang sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu KS, Ibu Nenden Rahmawati, SPD MPD yang telah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan rancangan pembelajaran berbasis proyek ini di dalam kelompok belajar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nenden Rahmawati, SPD MPD yang saya hormati, Ibu Bapak Guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek rencana tindak lanjut. Tapi sebelumnya di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai PKG PJOK ini. Jadi PKG PJOK ini adalah suatu kegiatan yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek melalui BPDP yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi guru PJOK, dan hal ini ditindaklanjuti oleh Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON. Program PKG PJOK ini dilaksanakan selama 3 bulan. Alhamdulillah pada pekan ini adalah pekan terakhir dan tugasnya yaitu menyampaikan rancangan pembelajaran berbasis proyek di kombolnya masing-masing. Oke, di sini saya mengambil pendekatan pembelajaran yaitu Sport Education Model. Jadi Sport Education Model ini adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana menawarkan pengalaman belajar yang sangat lengkap dan sangat lengkap bagi peserta didik, ya. Dan diharapkan peserta didik di sini dapat mempelajari tentang keterampilan, tentang teknik, taktik, dan tanggung jawab sosial dalam berbagai peran. Dan pengambilan olahraga tradisional di sini yaitu tentang lari balok dengan tema yaitu kearifan lokal. Kenapa olahraga tradisional? Dikarenakan olahraga tradisional ini kalah populer dengan olahraga yang modern. Di sisi lain, sebagai sarana mengenalkan kepada peserta didik dan melestarikan olahraga tradisional tersebut. Oke, boleh next. Oke, ada latar belakang. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Dalam proyek yang akan saya terapkan di Kompol Cerdas ini, yaitu menitik beratkan ke kebutuhan siswa. Adapun untuk melatar belakanginya adalah sebagai berikut. Oke, pada proyek SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan karakter keterampilan melalui aktivitas olahraga, berpartisipasi dan dalam pembelajaran dan pengembangan pengambilan keputusan dalam mengikuti kompetisi suatu cabang olahraga. Siswa akan belajar bertukar peran selama pembelajaran SEM atau Sport Education Model dilakukan dengan memilih perannya
secara mandiri. Setelah menentukan pemilihan peran, diharapkan dalam diri siswa akan memunculkan rasa kepemilikan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam perannya tersebut. Jadi, dalam pembelajaran sport education model ini, nanti siswa berbagi peran. Contohnya misalkan dalam sepak bola, di dalam sepak bola itu kan kalau secara keseluruhan ada atletnya, ada pelatihnya, ada supporternya, dan ada hal lain-lainnya. Jadi nanti siswa berbagi peran. Nanti ada yang menjadi atlet, ada yang menjadi pelatih, ada yang menjadi supporter. Jadi semua mendapatkan perannya masing-masing. Jadi di sini bertukar peran. Dan next Pak. Selanjutnya sebagai salah satu mewujudkan yaitu dengan melakukan sebuah kolaborasi berdasarkan aset yang dimiliki oleh sekolah, aset berupa manusia, sosial, politik, lingkungan, agama atau budaya, dan finansial. Jadi nanti selain terlibat dengan anak-anak, ada juga kolaborasi dengan guru-guru yang lainnya, dengan guru kelas ataupun dengan guru PAI dan lainnya. Dalam Global Cerdas ini, salah satu programnya itu dengan proyek modul Sport Education Model yang akan melibatkan berbagai aspek kekuatan, mulai dari guru, siswa, orang tua, dan lingkungan. Jadi nanti dalam pembelajaran ini ada keterlibatan antara guru-guru yang lainnya dan dengan orang tua dan lainnya. Adapun di sini tujuan programnya, yang pertama, pemain berbagai peran seperti pemain, pelatih, wasit untuk meningkatkan pengalaman belajar. Jadi siswa tidak hanya belajar di sepak bola saja, tapi siswa mempelajari secara keseluruhannya. Jadi siswa tahu bahwa sepak bola itu ataupun pertandingannya seperti apa dan apa aja yang ada di dalamnya ataupun terlibatnya apa aja. Jadi nanti siswa ada yang menjadi pemainnya, ada yang berperan sebagai pelatih, wasit, adapun nanti menjadi supporter. Yang kedua, merancang program awal, pemilihan cabang olahraga, memodifikasi olahraga, musim pertandingan, pemilihan regu, dan evaluasi. Jadi nanti untuk pembelajarannya, insya Allah nanti akan dilaksanakan jika Ibu mengizinkan, akan dilaksanakan di semester kedua dan akan dilaksanakan selama 1 bulan, dan untuk 1 minggunya akan dilakukan 1 kali dan di hari Sabtu. Jadi nanti selama 4 pertemuan itu nanti tahap pertama nanti ada tentang berbagi peran. Nanti siswa dikelompokkan sesuai perannya masing-masing. Nanti ada yang menjadi pelatih, wasit ataupun supporter yang lainnya. Untuk hari keduanya nanti lebih ke penekanan ke peran-perannya. Jadi nanti setiap kelompok lebih menghitungkan job desk-nya, Bu. Misalkan nanti menjadi pelatih, apa aja yang harus dilakukan, menjadi atlet apa saja yang dilakukan. Untuk minggu ketiganya lebih ke persiapan menuju puncak pertandingannya. Untuk minggu keempatnya baru nanti pertandingannya. Jadi pembelajaran ini dikonsep menjadi suatu ajang yang di akhirnya nanti ada suatu kayak perlombaan, ya. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai karakter seperti kesabaran, kerjasama, dan disiplin melalui permainan. Jadi diharapkan nanti ketika siswa mendapatkan perannya masing-masing bisa menjalin kerjasama dan lebih disiplin. Dan keempat, melestarikan permainan tradisional untuk menerapkan gaya hidup sepanjang hayat. Dikarenakan permainan tradisional ini mulai kurang populer di kalangan masyarakat kita, jadi dengan adanya ini
ingin mempopulerkan atau melestarikan permainan tradisional. Adapun capaian, langkah dan hasil yang diharapkan yaitu untuk meningkatkan keterampilan olahraga dan kesehatan. Dan yang kedua, mengembangkan karakter melalui olahraga. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang olahraga tradisional yaitu lari balok. Mungkin kurang familiar Bu ya, Bapak ya. Maka kenapa saya mengambil ini supaya anak-anak tahu bahwa di olahraga tradisional itu ada lari balok, karena lebih populernya kan kayak egrang, kayak hadang yang kayak gitu kan. Kalau untuk lari balok mungkin kurang familiar. Maka dari itu saya di sini mengambil yaitu tentang lari balok. Permainan ini dimainkan dengan cara berlari di atas 2 balok dari 4 balok yang tersedia di atas lintasannya. Cara bermainnya adalah setiap habis melangkah, para pemain harus memindahkan balok yang berada di belakangnya ke posisi depan sebagai tempat berpijak. Adapun ukuran lapang yang digunakan adalah 15 meter kali 7,5 meter untuk 5 lintasan. Jadi nanti untuk pelaksanaannya bisa dilaksanakan di lapang utama, ya, bisa dibuatkan 5 lintasan. Adapun alat yang digunakan adalah 4 buah balok berbahan kayu berukuran panjang 25 cm, lebar 9 cm, berat kurang lebih 50 sampai dengan 100 gram. Dan pemilihan olahraga balok ini selain alatnya yang mudah dibuat dan tidak terlalu lebih safety ya, jadi lebih aman untuk anak-anak. Nah, ini seperti ini Bu untuk lari balok. Untuk foto-fotonya, mungkin ibu bapak sudah pernah melihat ataupun mengetahui tentang lari balok ini. Dan lari balok ini dipertandingkan dalam olahraga tradisional dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Ya, next. Oke, ini ada sedikit video tentang olahraga lari balok. Jadi itu seputar tentang lari balok. Jadi nanti kedepannya pun nanti akan dibuat seperti ini Bu. Cuma untuk wasit dan lainnya mungkin nanti akan melibatkan kelas 6. Tapi nanti ada pengarahan dulu dari guru PJOB-nya mengenai perannya seperti apa yang harus dilakukan. Jadi nanti sebelum di puncak pertandingan atau
nanti akan diinikan dulu anak-anaknya, disiapkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, pengenalan cabang olahraga. Guru memperkenalkan cabang olahraga yang tradisional yang tadi mengenai lari balok, yaitu yang selanjutnya pengembangan keterampilan. Siswa melakukan latihan dan praktik untuk meningkatkan keterampilan untuk kompetisi. Siswa berkompetisi dalam pertandingan olahraga, yaitu tadi permainan olahraga tradisional lari balok. Untuk evaluasinya, guru melakukan evaluasi terhadap keterampilan dan karakter siswa. Oke, untuk struktur program dan mitra komunitas. Jadi di sini yang akan menjadi peserta adalah kelas 4 dan 5. Ya, untuk pelaksana kegiatannya nanti adalah kelas 6. Jadi yang terlibat nanti adalah kelas 4, 5, dan 6. Untuk kegiatannya yaitu dilakukan 1 minggu sekali selama 1 bulan. Selanjutnya laporan dibuat setiap 1 minggu sekali dalam bentuk video aktivitas. Pengaturan program kolaborasi guru PJOK dengan guru kelas dan guru PAI. Skala program yaitu kelas 4 dan sampai kelas 6. Anggotanya itu Kombel Cerdas. Jadi nanti yang menjadi peserta adalah kelas 4 dan 5. Yang menjadi pelaksana adalah siswa kelas 6 dan dilakukan selama 1 minggu dalam 1 bulan. Oke, selanjutnya ada kapasitas yang dimiliki, yaitu sumber daya yang dapat digunakan antara lain adalah sumber daya manusia, yaitu peran orang tua siswa dalam terlaksana program ini. Selain itu, peran guru juga menjadi sumber daya yang sangat penting karena peran guru di sini bertugas untuk memantau aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Dan yang gak kalah pentingnya yaitu peran kepala sekolah, ya, yang sangat penting sekali sehingga nanti ke depannya semoga saja bisa terlaksana dan bisa berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya ada rencana evaluasi, yaitu akan dilakukan dengan cara mengumpulkan terlebih dahulu informasi-informasi terkait kekurangan dari program ini. Informasi dapat dikumpulkan melalui wawancara kepada siswa, orang tua siswa, dan wali kelas. Setelah informasi-informasi terkumpul, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap program ini. Jadi ini untuk rencana evaluasi. Adapun tantangan yang akan dihadapi dalam kegiatan ini, yang pertama adalah sport education model memerlukan persiapan yang matang dan terkonsep dengan baik. Jadi pembelajaran ini memang memerlukan waktu yang cukup panjang dan persiapan yang harus matang supaya pembelajaran ini bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, siswa harus fokus dengan peran yang dipilihnya, karena nanti kan akan berbagi peran. Setiap siswa harus fokus dengan perannya masing-masing. Yang selanjutnya, guru PJOK diharapkan untuk terus mengawasi kegiatan yang berlangsung. Selanjutnya, konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan oleh guru maupun peserta didik. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan mengenai program rencana tindak lanjut PKG PJOK Kabupaten Sukabumi. Ini mungkin anggota kami di kelas 13 yang isinya adalah dari Kecamatan Burung-Guru, ada yang dari Kecamatan Cisaat, dan dari Kecamatan Sukabumi. Selanjutnya adalah ke sesi tanya jawab ataupun mau memberikan saran, kritik ataupun umpan balik. Silakan. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Alhamdulillah dari penjelasan tadi sangat menarik sekali. Cuman kan ini ditentukan untuk kelas 4, 5, 6 ya. Tapi kalau menurut saya di kelas bawah juga menarik. Apakah bisa dilaksanakan?
Makasih. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Apakah untuk kelas bawah bisa dilaksanakan? Sebenarnya bisa, hanya saja mungkin untuk kelas bawah lebih cocoknya jadi pesertanya Bu. Iya. Dan insya Allah mungkin jika kegiatan ini terlaksana dan sukses, nanti di kemudian hari bisa diagendakan lagi Bu untuk kelas, semua kelas. Hanya saja untuk program kali ini dikhususkan untuk 4, 5, dan 6. Semoga saja nanti Ibu bisa memberikan izin dan pelaksanaan bisa dilaksanakan. Untuk kedepannya mungkin nanti bisa dilibatkan kelas 1, 2, dan 3. Seperti itu. Yang lainnya boleh. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Saya akan bertanya yang makanya belum paham. Nah ini kemungkinan ini ilmu yang baru yang saya dapat cabang olahraga balok ini. Nah makanya saya akan bertanya, tadi di tujuan pembelajaran ada memodifikasi olahraga balok ini, kemudian musim pertandingan. Bagaimana cara Bapak memodifikasi olahraga ini agar siswa mau mengikuti olahraga ini, kemudian musim pertandingan itu kan ini baru ya di kita, maksudnya kalau maksudnya bagaimana dengan musim pertandingan itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Yang pertama adalah tentang memodifikasi lari balok. Jadi untuk memodifikasi di sini, jadi misalkan lari balok ditentukan misalkan panjang baloknya misalkan harus sekian. Mungkin nanti karena keterbatasan ataupun apa, mungkin nanti bisa dimodifikasi dari bentuk baloknya ataupun dari bentuk lapangnya. Karena ketentuannya kan harus 5 lintasan. Kalau misalkan kita memiliki lapang yang memang tidak memungkinkan, bisa dimodifikasi juga. Itu dari segi lapangannya ataupun dari segi peraturannya. Misalkan ada peraturan yang memang baku harus dilaksanakan seperti itu, tapi memang karena keadaan kita misalkan memungkinkannya, misalkan dimodifikasi, bisa dimodifikasi. Misalkan dari segi peraturannya, bentuk lapangannya, ataupun nanti balok yang digunakan. Misalkan ketentuannya, misalkan baloknya harus 5 cm, misalkan tersedianya hanya 3 cm, itu bisa saja terjadi dimodifikasi, disesuaikan dengan keadaan nanti di lapangannya. Untuk selanjutnya mengenai musim, jadi nanti untuk ini itu ada 4 pertemuan, 4 tahap. Yang pertama itu nanti ada namanya berbagi peran. Jadi nanti kelas, lebih tepatnya kelas 6, nanti untuk pertemuan pertama adalah berbagi peran. Jadi nanti si anak dikelompokkan sesuai perannya masing-masing. Misalkan si ini tugasnya menjadi pemain sepak bola, yang ini tugasnya menjadi komentator, yang ini tugasnya menjadi reporter ataupun pelatih ataupun wasit. Untuk di musim keduanya itu ataupun pertemuan keduanya, si anak dikumpulkan kembali, lebih diinikan lagi tentang peran-perannya, misalkan lebih diasahkan gitu, lebih mendalami lagi peran yang sudah dipilih itu. Untuk musim ketiga atau pertemuan ketiga yaitu tentang prepare menuju puncak pertandingan nanti yang pertandingannya. Untuk pertandingannya ada di musim keempat. Paling itu yang saya sampaikan. Ada lagi Ibu Bapak menambahkan atau bertanya atau memberikan umpan balik, kritik ataupun saran mengenai pemaparan yang telah tadi disampaikan? Iya Ibu. Saya mau bertanya, gitu ya, berkaitan dengan kegiatan yang akan kita laksanakan nanti mungkin ya ke depannya. Ini kan baru kelas 4, 5, dan 6. Jadi kita melibatkan nanti dalam pelaksanaannya itu bermain peran. Terus kelas 6 sebagai tim, berarti ya kelas 6 sebagai tim,
terus pemainnya itu kelas 4 dan 5. Berarti ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, karena memang setelah ini kita mau nanti melakukan ujian dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya berharap seperti itu. Ini mungkin hanya sampel untuk kelas 4, 5, dan 6, tapi nanti kedepannya akan berjalan, diperkenalkan olahraga ini ke adik-adiknya gitu. Berarti yang harus kita persiapkan itu balok ya. Baloknya itu dalam bentuk apa? Papan atau kayu? Kayu berarti ya. Nah, berarti kayu. Ada beberapa potong yang harus kita persiapkan berarti ya. Berarti untuk satu orang itu, untuk satu kali lintasan itu ada 4. Kalau kita beberapa lintasan ada 4 gitu ya. Tinggal dikalikan berarti. Nah, itu berarti harus dipersiapkan termasuk keanggaran juga. Nah, terus yang kita lewati itu kan dalam bentuk seperti lapangan. Lapangan berarti menggunakan mungkin itu kan ada lintasannya rapia gitu atau tali. Nah, dari situ terus tinggal baloknya, berarti balok tengah harus dipersiapkan seini mungkin gitu ya. Harus dipotong-potong gitu ya. Berarti agak tebal juga ya. Nah, itu mungkin untuk dipersiapkan apakah kita akan dibentuk semenarik mungkin, karena kan ini permainan gitu. Jadi anaknya lebih berkesan, indah gitu, lucu, kayak dimana semakin dia melihat kayak keindahan dan sebagainya, minat anak itu semakin banyak gitu nanti ke depannya. Nah, mungkin itu nanti akan dikondisikan, berarti butuhnya berapanya, dan ya itu harus dibicarakan dengan pihak bendahara gitu ya, biar nanti pada pelaksanaannya enak gitu segala sesuatunya. Dan mungkin kalau dilihat dari arahan tadi Pak Rizky, ini akan dilaksanakan di semester 2. Berarti masih ada waktu aja sebulanan, karena sekarang itu akhir penghujung semester. Nanti mungkin persiapan dan sebagainya di akhir bulan itu harus sudah siap segala macamnya. Jadi pas masuk ke semester 2 kita sudah go. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan atau saran kritik mengenai hal ini? Cukup? Jika dirasa cukup, izinkan membacakan sedikit. Perubahan itu tidak datang dari luar, melainkan dari niat diri sendiri. Saya Rizky Septian Soherla, terima kasih atas perhatiannya Ibu Bapak Guru semuanya. Semoga program ini bisa berdampak baik terhadap sekolah SDN Kutamane dan bisa berkolaborasi dengan guru-guru, dengan kepala sekolah, dan dengan yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.